Ya, halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Aprilia Putri kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Ya, selain 3 informasi tadi, Putri, kita akan hadirkan beragam informasi penting lainnya untuk Anda, dan kita awali informasi hari ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang DPO dan residivis dalam kasus pencurian diringkus polisi usai membawa kabur motor hasil curiannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban yang merupakan tetangga pelaku. Inilah detik-detik penangkapan seorang pemuda yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang menerima laporan korban tak membutuhkan waktu lama untuk meringkus pelaku. Diketahui sang pelaku merupakan residivis dan baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan. Usai meringkus pelaku dan mengamankan barang bukti, pelaku selanjutnya digiring Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar guna menjalani proses lebih lanjut. Diketahui pelaku mencuri motor korban dengan cara terlebih dahulu mencuri kunci motor korban yang merupakan tetangga pelaku. Dan bahwasanya lelaki yang diamankan ini adalah diduga pelaku tindak pidana curanmor. Terus barang bukti yang diamankan dari pelaku, Bang? Barang bukti yang diamankan itu 1 unit sepeda motor. Panit 1 Resmo Polsek Panakukang Ibda Amar Hajar membenarkan pelaku merupakan pelaku pencurian motor dan seorang residivis yang akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbode, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil membekuk seorang residivis curanmor di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat diamankan. Tim Resmo Polda Sulsel meringkus pelaku pencurian HP dan sepeda motor di Jalan Petarani, Kota Makassar. Saat pelaku digiring untuk mencari barang bukti, pelaku mencoba kabur hingga akhirnya dihadiahi timah panas oleh petugas. Saat menjalani proses interogasi di ruang penanganan medis, pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian terhadap korbannya. Usai menjalani penanganan tim medis, selanjutnya pelaku bersama 1 unit sepeda motor hasil curiannya digiring ke Mapolsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Pada saat kami melakukan pencarian barang bukti, pengembangan pencarian barang bukti, yang bersangkutan berupaya untuk melarikan diri, sehingga kami melakukan upaya paksa berupa tembakan peringatan, namun tidak diindahkan, sehingga kami melakukan upaya tindak tegas dan terukur. Untuk pelaku sendiri, Bang, ini dalam kasus apa, Bang? Pelaku ini diduga tindak pidana curanmor. Berarti residivis juga, Bang, ya? Yang bersangkutan juga adalah residivis. Polisi terus mengembangkan kasus ini. Diduga pelaku memiliki komplotan yang kerap kali beraksi di wilayah Kota Makassar. Sementara pelaku sendiri dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku spesialis rumah kosong dan toko berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang kerap kali telah melakukan pencurian ditangkap saat akan melakukan aksinya kembali di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, pelaku dengan nekat memanjat dan membobol sejumlah rumah kosong dan toko material di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku pun terlihat mengacak-ngacak isi dalam toko untuk mencari sejumlah barang-barang berharga dan uang tunai. Pelaku diketahui merupakan spesialis pembobolan dari rumah kosong, toko material, hingga perkantoran. Tim Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya berhasil membekuk pelaku saat akan kembali beraksi. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa perkakas yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari pengakuan pelaku, dirinya sudah melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Ini sebenarnya didasari ada beberapa kejadian sebelumnya. Salah satunya ada yang berita viral, begitu adanya kejadian berita viral pencurian kosong dalam ini toko bangunan, kita melakukan penyelidikan. Artinya kita lebih menseriuskan kenapa begitu terjadi berulang.
Di saat kemudian dari tanggal 16, kemudian di tanggal 18, berlalulah kita berhasil. Tanggal 16 kita melakukan penyelidikan selama 2 hari, rekan-rekan tim Mabesna di lapangan, sehingga berhasil. Pelaku saat itu akan melakukan aksinya lagi di salah satu perusahaan. Di situ anggota berhasil menggagalkan setelah berusaha masuk. Artinya aksi sudah dilancarkan dan anggota mengetahui dan melakukan penindakan. Akhirnya mengamankan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap komplotan pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jambret bertato di Medan, Sumatera Utara babak belur dan nyaris tewas usai dihajar warga. Sempat terlibat aksi tarik-menarik tas antara pelaku dan korban yang sigap saat pelaku beraksi. Nasib apes dialami 2 pelaku jambret di Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku babak belur dan nyaris tewas usai dihajar warga yang kesal melihat tingkah 2 pelaku. Peristiwa terjadi saat korban yang sedang menunggu tumpangan motor di Jalan Sisingamangaraja, Medan tiba-tiba dikejutkan dengan aksi kedua pelaku jambret yang menyambar tas korban berisi ponsel. Namun upaya pelaku mengambil paksa tas korban tak berjalan mulus. Dengan spontan korban sigap mempertahankan tasnya hingga terlibat tarik-menarik dan mengundang perhatian warga. Nunggu abang aku pulang kan, jadi aku di pinggir jalan itu. Terus aku main HP nunggu kabar. Habis itu aku langsung dari belakang tuh langsung dijambret, aku langsung tarik tasnya sampai aku terseret dari itu Iratran sampai Cibiau Mamat ini. Tuh, terus aku teriak. Iya, terseret. Sempat tarik-tarik ante deh. Sempat. Sampai terseret. Aku naik kereta, aku sampai terseret. Kereta berdua. Ada juga naik kereta? Iya. Ada dari... Aku naik keretaku di situ. Aku ngejar sampai aku pegang tasnya. Sampai aku terseret ini. Selanjutnya kedua pelaku dievakuasi ke Polsek setempat guna proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, sekelompok anak pang mengeroyok 2 orang juru parkir di kota Cimahi, Jawa Barat. Aksi pengeroyokan pun viral di media sosial. Aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pria terhadap juru parkir terjadi di depan exit tol Baros, kota Cimahi, viral di media sosial. Para pelaku yang merupakan anak pang ini mengeroyok korban yang berjumlah 2 orang. Tak hanya dengan tangan kosong, pelaku juga memukuli korban dengan tongkat kayu. Warga yang berada di sekitar lokasi pun hanya melihat dan tidak berani untuk mendekat. Usai aksi pengeroyokan ini viral, polisi yang mendatangi tempat kejadian perkara kemudian menciduk para pelaku di lokasi berbeda. 4 pelaku yang berhasil diamankan menjelaskan motif dibalik peristiwa ini lantaran pelaku kesal tak diberi uang oleh korban. Tim dari Sat Sabara yang pertama kali meluncur cepat untuk merespon terkait adanya laporan tersebut. Kemudian melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang akhirnya telah berhasil diamankan 3 orang. Kemudian setelah setibanya di Polres Cimahi, kami dari Satreskrim melakukan pengembangan terkait adanya peristiwa tersebut dan berhasil kita amankan 1 orang kembali berinisial G, di mana saat ini sudah lengkap ada 4 orang pelaku yang telah kita amankan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Cimahi. Saat ini, kedua korban masih dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang usai dikeroyok. Sementara keempat pelaku yang berhasil diamankan kini telah ditempatkan di sel tahanan Polres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan bocah 8 tahun oleh tetangganya mengungkap fakta mengerikan. Pelaku mengambil organ dalam korban. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.